Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-132. Soal pertama. Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi ekonomi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu seperti di bawah ini kecuali A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. B. Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme. C. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. D. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat. E. Perekonomian masyarakat dan negara dikembangkan secara serasi dan seimbang. Yang ditanyakan adalah salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi ekonomi. Seperti di bawah ini, kecuali. Di antara kelima pilihan ini yang tidak menggambarkan demokrasi ekonomi adalah pilihan B, yaitu negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme. Sedangkan hal yang menggambarkan demokrasi ekonomi adalah pilihan A, C, D, dan E, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara, sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat, dan perekonomian masyarakat dan negara dikembangkan secara serasi dan seimbang. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 2. Salah satu daerah di Indonesia akan menyelenggarakan suatu acara dalam rangka memperingati hari jadi daerahnya. Pemerintah daerah setempat mengundang beberapa tokoh perwakilan dari anggota lembaga negara. Bu Rani anggota DPR, Pak Budi anggota DPD, Pak Ranu adalah anggota BPK, dan Bu Sinta anggota Komisi Yudisial. Saat menghadiri acara tersebut, dua orang meminta izin untuk pulang terlebih dahulu karena akan menghadiri sidang MPR di Jakarta. Orang yang dapat menerima izin untuk meninggalkan acara tersebut dan mengikuti rapat MPR adalah A. Bu Rani dan Pak Budi, B. Bu Rani dan Bu Sinta, C. Pak Ranu dan Bu Sinta, D. Pak Budi dan Bu Sinta, E. Bu Rani dan Pak Ranu. Yang dapat menerima izin untuk meninggalkan acara dan mengikuti rapat MPR. Karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, maka yang dapat meninggalkan acara tersebut dan memperoleh izin adalah jawabannya pilihan A, yaitu Bu Rani dan Pak Budi. Karena Bu Rani adalah anggota DPR, sedangkan Pak Budi adalah anggota DPD. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 3. Pernyataan yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah A. Indonesia menjadi wasit sekaligus mediator dalam perundingan perdamaian antara negara yang sedang konflik. B. Menjual produksi alat-alat perang kepada negara lain. C. Mengirimkan pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian. D. Membantu salah satu pihak yang dirugikan dalam konflik antar negara. E. Melakukan suatu kerjasama dengan beberapa negara-negara untuk dapat berinvestasi di dalam negeri. Yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Di antara kelima pilihan ini yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah pilihan A, yaitu Indonesia menjadi wasit sekaligus mediator dalam perundingan perdamaian antara negara yang sedang konflik. Soal nomor 4. Pancasila dibentuk berdasarkan dasar-dasar nilai yang sejatinya tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila sangat layak menjadi falsafah bangsa dan menjadi pedoman kehidupan dengan penyelenggaraan pemerintah di dalamnya. Melihat hal demikian, maka rumusan dasar negara tersebut tertuang dalam A. Pidato Rumusan Insinyur Soekarno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Piagam Jakarta, E. Hasil Sidang PPKI. Yang ditanyakan adalah rumusan dasar negara tertuang dalam, jawabannya adalah dalam pilihan C, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan C.
Soal nomor 5. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bunyi pasal di atas terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal A27 ayat 2, B21 ayat 2, C29 ayat 2, D33 ayat 2, E31 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini merupakan bunyi dari pasal 27 ayat 2. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan A. Soal nomor 6. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada 2021 lalu. Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar 32,48 miliar. Kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran pada A. Sila kedua dalam Pancasila, B. Sila kelima dalam Pancasila, C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar, E. Amanat Undang-Undang. Kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara merupakan pelanggaran terhadap, jawabannya adalah pelanggaran terhadap sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita tidak boleh menggunakan hak yang kita punya untuk merugikan kepentingan umum, yaitu dengan melakukan korupsi misalnya yang dapat merugikan negara. Makanya soal nomor 6 merupakan pelanggaran dari sila kelima. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 7. Penulisan kata yang benar pada lambang bilangan yang mendapat akhiran an adalah A. Uang 10 ribuan, 10 ribunya pakai titik, B. Uang 1000-an tanpa titik, C. Uang 3 ribuan tanpa titik, D. Tahun 90-an, E. Tahun 70-an. Penulisan kata yang benar pada lambang bilangan dengan akhiran an yang benar adalah pilihan E, yaitu tahun 70-an. Soal nomor 8, tujuan ditetapkannya EYD atau ejaan yang disempurnakan kecuali A. Memulai usaha pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh, B. Mendorong perkembangan bahasa Indonesia, C. Membina ketertiban dalam penulisan huruf dan tanda baca, D. Memberikan pengetahuan masyarakat akan berbahasa yang benar, E. Menangkal penggunaan bahasa asing. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan tujuan ditetapkannya EYD. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan tujuan ditetapkannya EYD adalah pilihan E, yaitu menangkal penggunaan bahasa asing. Sedangkan pilihan A, B, C, dan D merupakan tujuan ditetapkannya EYD, yaitu memulai usaha pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh, mendorong perkembangan bahasa Indonesia, membina ketertiban dalam penulisan huruf dan tanda baca, dan memberikan pengetahuan masyarakat akan berbahasa yang benar. Karena yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 9. Bangsa Indonesia memiliki banyak suku dan keberagaman bahasa setiap daerahnya. Berbagai daerah memiliki bahasa sendiri untuk berkomunikasi, namun masyarakat Indonesia dapat saling komunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat pemersatu bangsa, B. Alat penghubung kebudayaan, C. Alat penghubung antar daerah, D. Lambang identitas nasional, E. Lambang kebanggaan bangsa. Bangsa Indonesia memiliki banyak suku dan keberagaman bahasa setiap daerahnya. Berbagai daerah memiliki bahasa sendiri. Namun, masyarakat Indonesia dapat saling komunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerah. Pernyataan ini menyatakan fungsi bahasa Indonesia. Jawabannya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan A. Soal nomor 10. Perhatikan paragraf di bawah ini. Saya memasuki ruang tunggunya, luas ruangan sekitar 5 x 6 meter, dinding berwarna hitam dan putih, kursinya berwarna coklat muda dengan bantal berwarna-warni, karpetnya berwarna merah dengan motif lingkaran. Pendingin ruangan diletakkan di atas lukisan abstrak, terdapat televisi 32 inci di sampingnya.
Lampu hias diletakkan di pojok ruangan dekat dengan meja kayu jati. Saya tak heran jika banyak yang betah menunggu di sini. Paragraf tersebut dikembangkan dalam bentuk A. Eksposisi, B. Narasi, C. Argumentasi, D. Deskripsi, E. Persuasi. Di antara kelima pilihan ini, yang sesuai dengan penggambaran paragraf adalah yaitu pilihan D, merupakan paragraf deskripsi. Karena pada paragraf soal nomor 10, adanya penggambaran suatu objek yang dilihat oleh penulis. Untuk jenis paragraf lainnya, seperti eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi, teman-teman bisa baca lagi apa maksud dari masing-masing paragraf, supaya teman-teman bisa membedakan ciri-ciri dari masing-masing paragraf ini. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.